Yai Papua yang mengarahkan pengalihan suara ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1. Nasrullah akan mendiskusikan lebih lanjut untuk melihat jika kasus tersebut dapat dipidanakan. Di sela-sela sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi, anggota Bawaslu Nasrullah menyayangkan sikap Bupati Kabupaten Dogiyai, Papua, Thomas Tigi, yang mengatakan tidak akan memberikan honor panitia pemungutan suara jika tidak mengalihkan suara ke pasangan calon nomor urut 1. Hal itu diperkuat dengan keterangan Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea saat melakukan video conference di persidangan hari ini. Tagor membenarkan Bupati Dogiyai, Papua, Thomas Tigi mengarahkan penyelenggaraan pemilu dan masyarakat setempat agar mengalihkan suaranya untuk pasangan calon nomor urut 1 Prabowo Hatta. Sisi pidananya saya pikir memang ini sudah sangat lewat waktunya, tetapi saya tetap coba akan obrolkan kepada teman-teman Sentra Gakumdu, bolehkah kira-kira temuan yang kita temukan sekarang ini, fakta persidangan ini, adalah bagian daripada yang dimaksud peristiwa itu. Keinginan kita mau pidanakan, ya sekali lagi, tapi jangan sampai justru malah keinginan yang begitu kuat, tapi ternyata aspek undang-undangnya juga yang tidak mendukung, karena hanya 3 hari, Bung. Tapi minimal harus ada pendekatan dari sisi teguran, dari sisi administrasi untuk tetap menjaga sisi independensi dalam mengawal pemerintahan itu. Nasrullah menyayangkan peristiwa Bupati Dogiyai tersebut baru diketahui saat saksi memberikan keterangan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nasrullah berjanji akan mendiskusikan hal tersebut jika bisa dipidanakan dengan Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk kemudian ditindak, setidaknya mendapat teguran dari pemerintah. Saksi pasangan Joko Widodo JK, Naftali Keya, juga membenarkan bahwa Bupati Dogiyai Thomas Tigi berjanji akan memberikan uang untuk membantu pengangkutan logistik KPU jika lembaga penyelenggara pemilu itu memberikan suara kepada pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada saat rekapitulasi suara. Namun Bupati Dogiyai itu segera meninggalkan lokasi rekapitulasi setelah didesak masyarakat untuk mencairkan dana hibah yang diperuntukkan bagi KPU. Di dalam gedung, Bupati ada bicara? Betul, ada bicara. Apa yang disampaikan oleh Bupati yang saudara dengar? Karena pakai bahasa daerah itu. Pada saat Bupati sampaikan ke seluruh TPS, KPPS, PPD, Panwas maupun KPU Kabupaten, dia menyatakan bahwa karena kamu pilih Jokowi, saya tidak kasih. Kalau kami pilih Prabowo ada uang. Begitu dia bilang. Betul, Yang Mulia. Bahasa aslinya bagaimana? Bisa nggak bahasanya? Persisnya? Persis. Pakai bahasa aslinya gimana? Bahasa daerahnya bagaimana? Dalam bahasa daerahnya? Ya, dalam bahasa daerah dia menyatakan bahwa iki Jokowi menekan ako, Prabowo menekan ako, mega ewa, Jokowi menekan ako yang mega beu. Jadi itu artinya? Itu artinya karena kamu kasih Jokowi jadi tidak ada uang. Kalau kasih Prabowo ada uang. Ya. Kapolres Nabire Ajun Komisaris Besar Tagor Hutapea membenarkan adanya arahan dari Bupati Dogiyai, Papua agar warga mengalihkan suara untuk pasangan Prabowo Hatta. Arahan itu disampaikan Bupati Dogiyai dengan iming-iming imbalan sejumlah uang. Dalam memberikan kesaksiannya melalui telekonferensi, Tagor mengatakan Bupati Dogiyai Thomas Tigi dalam sebuah acara di Dogiyai meminta warga untuk memilih Prabowo Hatta. Ia bahkan mengancam tidak memberikan honor petugas KPPS. Tagor menyebut warga sempat marah mendengar arahan dari Bupati. Honor yang dijanjikan kepada masing-masing petugas sebesar Rp150.000 dan sempat diusulkan ditambah menjadi Rp250.000. Namun honor itu belum juga dibayarkan. Bahwa wilayah Resor Nabire itu membawahi 2 kabupaten. Kabupaten yang pertama adalah Kabupaten Nabire dan kabupaten yang kedua adalah Kabupaten Dogiyai. Pada saat pemilu presiden yang kita sudah laksanakan pada tanggal 7 Juli, Waka saya perintahkan untuk
Papua mengaku mendapat intimidasi dari bupati setempat. Bupati mengancam bila suara tidak diberikan kepada Prabowo Hatta, maka dana hibah yang dijanjikan tidak akan dicairkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiay, Papua mengatakan bupati di daerahnya, Thomas Tigi, mengarahkan suara ke pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pernyataan itu diungkapkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi Rabu siang. Dalam kesaksiannya, Ketua KPU Dogiay mengungkap Thomas Tigi sempat mengancam bila suara tak diberikan kepada pasangan nomor urut 1, maka dana hibah yang dijanjikan tidak akan dicairkan. Jadi kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo, tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah. Masyarakat marah karena di dalam itu perkataan bupati ada muatan. Dan masyarakat marah bahwa jejak kaki masih melekat. Pengakuan Ketua KPU Dogiay itu sontak dibantah kuasa hukum Prabowo Hatta. Tak hanya membantah pernyataan saksi yang dihadirkan KPU, kuasa hukum Prabowo Hatta juga meminta Hakim MK memberikan perlindungan pada saksi yang mereka hadirkan. Mereka mengaku saksi dari Papua yang dihadirkan Selasa kemarin mendapat ancaman. Pak, yang katanya Bupati mengarahkan itu seperti apa, Pak? Itu kan kalau memang betul, itu kan di akhir, ya. Bupati itu mengatakan itu sesudah waktu mau rekapitulasi. Tadi ditanya oleh hakim, apakah rekapitulasi itu bisa dipengaruhi oleh Bupati? Dia bilang tidak. Jadi itu kan tidak ada urusannya dengan urusan apa? Dengan jumlah suara. Permintaan itu ditolak MK. Mereka menyarankan agar kubu Prabowo Hatta meminta perlindungan kepada kepolisian. Silakan melaporkan kepada pihak kepolisian dan kami pun akan menyambungkan surat ini kepada pihak kepolisian. Ya, kepada semua pihak juga perlu kita menyadari bersama bahwa perlu kita berikan kebebasan tanpa tekanan apapun kepada saksi dari pihak manapun. Hari ini Majelis Hakim Konstitusi akan memeriksa 21 saksi dan 1 saksi ahli yang dihadirkan KPU. Mereka berasal dari Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Banten. Sidang PHPU di MK telah memasuki hari kelima. Perkara ini harus sudah diputuskan dalam waktu 14 hari kerja sejak gugatan diajukan. Titin Mufti, Alfian Syafril melaporkan untuk NET. Putu Aryasa, saksi di tingkat KPU Banyuwangi. Tadi saksi menerangkan bahwa ketika rekap di Kabupaten Banyuwangi, pasangan calon nomor urut 1 keberatan terkait dengan DPKTB yang melebihi 2%. Ya. Tentu keberatan ini tentu ada alasan ya. Saya ingin tahu apakah saksi mengetahui apa keberatan yang sesungguhnya, keberatan utama pasangan calon saksi pasangan calon nomor urut 1 mengajukan keberatan terkait dengan DPKTB yang melebihi 2%. Itu alasannya apa? Alasannya? Ya. Persoalannya ini kalau saya melihat ini di Banyuwangi itu dalam proses pemilihannya itu aman-aman saja. Oh enggak, alasan tadi yang saya tanyakan adalah alasan saksi pasangan calon nomor urut 1 mengajukan keberatan terkait dengan DPKTB melebihi 2%. Apakah menurut saksi pasangan calon nomor urut 1 bertentangan dengan ketentuan atau apa? Atau karena hal lain apa selain itu? Saya tidak paham itu. Yang jelas surat suara itu masih lebih. Tidak tahu ya. Atau begini, atau ketika dia mengajukan keberatan terkait dengan DPKTB melebihi 2%, apakah saksi pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan kerugian terkait dengan perolehan suaranya? Tidak. Tidak ya. Baik, makasih. Ya, cukup. Ya, pihak terkait satu saja. Ya. Makasih Yang Mulia. Saya ingin ke saksi Jimmy Iji. Jimmy Iji. Ya, silakan. Kalau melihat
dalil permohonan halaman 184. Di sini hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Papua Barat, pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran TSM dengan cara menggunakan isu tentang Papua Merdeka, isu HAM dalam proses kampanye. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah benar demikian? Tadi sudah diterangkan, tidak perlu lagi. Ini penting yang mulia. Iya, tadi sudah diterangkan. Jelas tadi. Ya, tidak perlu diulangi, cukup. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup yang mulia. Baik, makasih. Yang mulia, apa boleh kami mengajukan usul? Karena dari pagi tadi hingga sore ini dalam persidangan kita ini, selalu disebut-sebut mengenai Gubernur Papua Barat dan juga Bupati Dogiai yang dari tadi seolah-olah mengembang banyak hal melakukan keburukan-keburukan, ya. Bahkan kalau kita dengar tadi salah seorang saksi mengatakan bahwa beliau itulah yang kampanye hitam, ya, terhadap keadaan di situ. Nah, apakah bisa kita usahakan agar supaya ini tidak menimbulkan fitnah, ya, terhadap orang-orang ini, supaya juga diberikan kesempatan mereka untuk melakukan video conference, bicara dengan kita di hadapan persidangan yang mulia ini. Sebab bagaimanapun juga kedudukan mereka itu dan mereka itu mewakili sejumlah orang yang tentu kita tidak ingin terjadi konflik yang tidak patut di daerah mereka masing-masing. Terima kasih yang mulia. Ini waktu untuk mendengar keterangan saksi sampai hari ini, ya, karena besok itu banyak sekali, ya, ahli panjang itu. Jadi majelis menganggap tidak perlu, ya, tidak perlu lagi untuk mendengar keterangan saksi. Ya, itu kan sebenarnya hal yang tidak terkait langsung dengan dengan materi perkara ini, walaupun ada hubungannya, karena itu bisa diklarifikasi di luar ini sebenarnya. Atau bagaimana kalau begini yang mulia, kami usul agar supaya kami akan sampaikan kepada yang bersangkutan agar supaya mereka. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Special Report Berita 1 akan kembali sesaat lagi.